Bicara mengenai riset kita nih sebenarnya kalau hasil riset pertanian nih sudah cukup banyak begitu ya. Berbicara soal SDM kita nih boleh dibilang bolehlah bersaing begitu ya jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Berbicara mengenai lulusan, ini kan sebetulnya banyak ya lulusan artinya sarjana pertanian, lalu juga dilihat ada sarjana teknologi pertanian, sarjana teknologi pangan juga ada gitu ya. Jadi SDM kita nih sebetulnya sudah sangat-sangat baik. Mumpuni. Nah tapi kenapa ya gitu, artinya pertanian kalau dibilang di Indonesia, ya tadi ya kalau dibilang ketertinggalan, mungkin tadi Mbak Emma bilang enggak juga gitu ya. Tapi kan pada prakteknya kita lihat begitu. Industri pangan di tanah air ini masih sangat harus dikembangkan begitu ya. Mungkin boleh dibilang masih cukup jauh lah untuk mencapai target sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Kalau dari Mbak Emma sendiri ini pucuk masalahnya ada di mana sih Mbak? Balik lagi soal uang kali ya. Jadi biarpun misalnya sekolahnya tinggi-tinggi sampai sarjana menghasilkan penelitian ini itu, tapi tidak punya area untuk mengembangkan hasil penelitiannya, atau misalnya dia tidak melihat ada kalau bertani dia balik jadi bertani itu menghasilkan uang yang atau penghasilan yang cukup atau menarik, itu nggak menarik buat dia. Akhirnya kan itu jadi penelitian yang tadi bagus-bagus itu jadinya numpuk di meja, numpuk di lemari belakang gitu loh. Jadi itu balik-balik lagi ke uang. Prospeknya seperti apa sih? Kalau kita bisa lihatlah kasat mata kehidupan petani di Indonesia seperti apa sih gitu loh. Bahkan dulu kalau narsum saya beberapa narasumber itu sebenarnya menolak untuk menyebut istilah petani gurem ya. Tapi di petani di kita itu memang kebanyakan petani gurem yang lahannya itu cuma berapa meter sih, nggak sampai setengah hektar gitu loh. Nah dengan biaya pertanian yang saat sekarang pupuk sulit, mahal gitu, untuk bertani itu nggak menarik gitu loh. Jadi petani itu hanya untuk bertahan hidup. Beda dengan di luar negeri, dia bisa lebih dari 3 hektar seorang petani. Jadi bangga dia bahwa saya petani gitu loh. Karena jadi menghasilkan. Betul, gitu ya. jadi balik lagi soal uang, soal komersialisasinya seperti apa. Baik, kalau dari kacamata Mbak Esa sendiri sebetulnya apa sih yang membuat dunia pertanian kita, industri pangan kita nampaknya masih sulit begitu ya untuk mencapai target atau boleh dibilang kurang prospektif lah gitu. Ya selain itu ya mungkin persoalan fokus juga masalah SDM ini, kebanyakan petani kita kan sudah berusia ya, karena yang muda pasti malas, mungkin saya juga termasuk mungkin ya, karena kayaknya wah ini kalau kita lihat bandingkan dengan BPS itu upah buruh tani sehari sekitar 68.000 sekian, taruhlah 69.000, kemudian kita bandingin upah buruh bangunan aja udah 100.000, artinya udah ada selisih lumayan ya. Jangankan apalagi dengan upah industri ya, yang buruh di industri itu sudah sangat jauh. Jadi kalau kemudian dengan melihat itu juga ini kurang prospektif, udah dianggapnya mungkin ketinggalan, kurang prospektif, dan istilahnya itu kan sangat fisik, mengandalkan fisik ya, itu kemudian tidak menarik bagi kalangan muda dan karena stagnan di sana gitu ya. Padahal kan ada begitu, kalau mungkin kita lihat di Jepang itu kan teknologinya sudah sangat luar biasa ya. Jangan Jepang dulu, mungkin Thailand ya. Kalau Jepang mungkin terlalu jauh, mungkin kalau Thailand kita lihat kan mereka sudah mampu ekspor dengan beragam ya. Sementara kita itu mungkin masih sangat fokus ke beras. Mungkin kalau sawit kan lebih ke perkebunan ya. Kalau kita itu bahkan mungkin belum menyentuh ke, taruhlah yang kita kuat produksinya itu kayak bawang dan mungkin cabai ya, ada begitu banyak. Kalau mungkin taruhlah harusnya adalah sebenarnya mungkin pemerintah sudah ada ya KM ya, kantong-kantong ini harusnya Brebes udah fokus ke bawang. Bagaimana sih membuat mereka maju? Apakah diproduksi dari subsidi pupuk, mungkin dari infrastruktur pasca panen yang paling penting sekali ini ya. punya potensinya masing-masing Ya, untuk terus dikembangkan, untuk dilirik juga, dan bagaimana sebetulnya caranya pemerintah untuk bisa membuat para petani ini semakin lebih bersemangat lagi ya, semakin lebih bisa mencintai pekerjaannya lagi, biar bahagia lah ya, karena sejahtera dan bahagia, biar pertanian kita nggak akan maju kalau pertaniannya juga tidak bahagia gitu ya. Baik, kalau dari Mbak Emi, singkat saja sebetulnya apa yang dibutuhkan begitu ya, insentif seperti apa yang dibutuhkan oleh para petani begitu, atau kebijakan seperti apa sih yang tepat untuk diberikan kepada petani agar mereka ini lebih bersemangat lagi? Pemerintah harus melakukan apa nih? Sudah ada sebenarnya. Pertama soal perlindungan lahan itu sudah ada. Tapi konversi lahan itu masih tetap terjadi. Artinya kebijakan ini tidak jalan. Terus kemudian balik lagi tadi pusat-pusat distribusi, pusat-pusat produksi
apa yang akan didapatkan petani untuk itu. Terus kemudian yang ketiga yang paling inti itu adalah baik sekarang maupun nanti jangan sampai mempolitikan pertanian itu harus dihentikan di Indonesia. Baik. Karena ini selalu jadi isu politik. Kita lihat nanti akan menjadi isu soal harga beras, itu kan selalu digulirkan setiap ada ke isu-isu politik. Ini harus dihentikan dari sekarang kalau memang Indonesia mau mengembangkan sektor pangan menjadi industri pangan. Baik, artinya juga pemerintah harus terus memberikan perhatiannya ya kepada sektor ini ya, industri pangan, pertanian begitu. Dan utamanya kita juga harus memperhatikan bagaimana para petani ini bisa lebih bersemangat lagi begitu dan juga lebih bisa sejahtera lagi ke depannya karena tentunya ini berdampak kepada kita semua, berdampak kepada Konsisten, harga harus pangan konsisten. begitu ya. Terima kasih banyak Mbak Esa dan Terima juga kasih juga. Mbak Eme. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC kita dan sudah berbagi insight-nya di pagi hari ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda berdua.